Tuhan. Sudah lama kita tidak bertemu di dalam gereja ya. Walaupun kita ibadah di dalam rumah, tapi sukacita kita tetap harus semangat untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, hari ini kita mau memuji Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Karena berkat firman Tuhan itu setiap hari harus kita nikmati. Nah, kita akan pujian Yesus kucintakan. Yesus kucintakan. Itu menyenangkan loh, baik kita lagi sedih, lagi senang, itu Tuhan itu mau lo berjalan bersama-sama dengan kita. Nah, kita akan pujian ini, kita semuanya berdiri yuk, kita bergerak biar kita nggak ngantuk. Kita akan pujian Jalan Serta Yesus. Dalam suka, dalam duka.
hari, jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Daki. Daki, 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 gunung yang tinggi, turun, 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 lembah yang dalam, melewati badai luas membentang, Yesus beserta. Daki. Daki, 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 gunung yang tinggi, turun, 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 lembah yang dalam, melewati badai luas membentang, Yesus beserta. Di kanan. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di surga kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus. Puji Tuhan. Kita bersyukur ya karena kita memiliki Tuhan yang baik kita lagi senang, lagi sedih, Tuhan selalu ada buat kita. Nah, begitupun dengan adik-adik di rumah. Kalau kita lagi sedih, kita lagi kesel, lagi bete sama teman atau bete sama mama, kita berdoa agar Tuhan berikan kita sukacita. Nah, bentar lagi kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita akan pujian. Nah, nanti semuanya berdiri, lipat tangannya. Pujian Saya cinta Tuhan Saya Yesus. Cinta Tuhan Yesus. Saya cinta Tuhan Yesus, Yesus juru selamatku.
tengah-tengah kami, memberkati kami, memberikan kami sukacita. Sebentar Tuhan, kami mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati, biarlah firman itu Tuhan boleh memberkati kami semua. Mengucap syukur kepadamu, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Halo adik-adik, apa kabar hari ini? Luar biasa ya. Puji Tuhan, tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan. Sekarang kita mau dengar cerita kebenaran firman Tuhan ya. Tapi sebelum kakak cerita, kakak mau kasih tunjukkan sesuatu kepada adik-adik. Coba lihat gambar ini. Nah, ini adalah gambar keledai. Siapa di sini yang pernah melihat gambar keledai? Wah, semua ternyata sudah pernah melihat ya keledai. Tahu nggak adik-adik, apa kelebihan dan kekurangan hewan keledai? Ada yang tahu? Kakak kasih tahu ya, hewan keledai ini masih satu keluarga dengan kuda loh adik-adik. Dan hewan keledai ini sering dikatakan adalah hewan yang dungu. Tapi tahu nggak adik-adik, hewan keledai ini mempunyai banyak kelebihannya. Dia bisa dijadikan hewan transportasi, bisa mengangkut barang dan manusia. Dan dia juga bisa membajak sawah adik-adik. Nah adik-adik, ada satu keistimewaan dari hewan keledai. Ia mempunyai ingatan yang sangat kuat. Jadi hewan keledai ini mampu mengingat tempat yang ia temui 25 tahun yang lalu adik-adik. Wah keren ya hewan keledai ini adik-adik. Nah dari tadi kakak bahas tentang keledai. Ada yang tahu nggak? Kakak mau cerita apa hari ini? Ada yang tahu? Benar, kakak mau cerita tentang keledai Bileam yang berbicara. Adik-adik, anak-anak Yakub atau Israel sering disebut dengan bangsa yang besar dan dinamakan bangsa Israel. Ketika bangsa Israel atau orang-orang Israel melewati padang gurun, mereka banyak memenangkan peperangan. Mereka dengan pertolongan Tuhan, mereka menduduki kota-kota. Nah salah satu yang mau memerangi Israel adalah Moab adik-adik. Moab mempunyai raja, namanya Raja Balak. Raja Balak ini mau memerangi Israel adik-adik dengan mengutuki orang-orang Israel. Dan Raja Balak tahu loh adik-adik siapa yang bisa mengutuki dan memberkati orang-orang. Namanya adalah Bileam. Bileam ini adalah nabi Tuhan adik-adik. Bileam bisa mengutuki dan memberkati orang-orang. Ketika Bileam mengutuki orang itu akan mengalami hal-hal yang buruk dalam hidupnya adik-adik. Tapi ketika Bileam memberkati orang itu, dia akan memperoleh berkat dari Tuhan. Nah, Raja Balak ini menyuruh orang suruhannya untuk bertemu dengan Bileam dan berkata kepada Bileam untuk mengutuki orang-orang Israel. Ketika Raja Balak menyuruh orang-orang suruhannya, Bileam berkata, tunggu sebentar. Sebelum Bileam melakukan segala sesuatu, Bileam mau bertanya kepada Tuhan. Karena Bileam ini adalah nabi Tuhan adik-adik. Ketika Bileam bertanya kepada Tuhan, tahu nggak adik-adik Tuhan berkata, jangan engkau pergi bersama-sama dengan mereka. Dan jangan engkau mengutuki mereka, sebab mereka telah diberkati. Dan ketika Bileam mendengar, Tuhan berkata jangan pergi, Bileam berkata kepada orang-orang suruhan Raja Balak itu, pulanglah mereka. Ketika mereka pulang dan mengetahui bahwa Bileam ini sudah menolak apa yang menjadi maunya Raja Balak itu tidak sampai di situ adik-adik. Dia menyuruh orang-orang pilihan dan orang-orang yang lebih terhormat dan menawarkan uang yang sangat banyak kepada Bileam agar Bileam mau mengutuki orang-orang Israel. Ketika orang-orang suruhan Balak ini pergi menemui Bileam untuk kedua kalinya, sama seperti yang pertama, Bileam berkata, Bileam mau bertanya kepada Tuhan dulu. Di situ, ketika Bileam bertanya kepada Tuhan, apakah Bileam bisa pergi bersama-sama dengan orang suruhan Raja Balak itu, Bileam berkata kepada Tuhan, kalau dia bisa pergi tidak bersama dengan orang suruhan Raja Balak itu untuk mengutuki bangsa Israel. Tetapi Tuhan berkata kepada Bileam, boleh engkau pergi, tetapi hanya perkataan Tuhan saja yang harus Bileam katakan kepada orang-orang Israel. Nah, pagi-pagi Bileam mempelenai keledainya dan pergi bersama dengan orang-orang suruhan Raja Balak itu adik-adik.
Ketika Tuhan tahu Bileam pergi bersama dengan orang suruhan Raja Balak itu adik-adik, Tuhan menjadi sangat marah kepada Bileam. Kenapa Tuhan marah? Karena Bileam tidak mengikuti apa yang dikatakan oleh Tuhan. Nah, ketika Bileam pergi bersama-sama dengan orang suruhan Raja Balak itu, tiba-tiba malaikat Tuhan berdiri di depan keledai Bileam. Ketika malaikat Tuhan berdiri di depan keledai Bileam menjadi sangat takut dan bersembunyi. Adik-adik, ketika keledai Bileam bersembunyi, Bileam memukul keledai ini untuk berjalan lagi. Ketika keledai ini berjalan untuk kedua kalinya, dan malaikat Tuhan ini menampakkan diri juga untuk kedua kalinya kepada keledai Bileam, adik-adik. Ketika malaikat Tuhan menampakkan diri, berdiri di depan keledai Bileam, adik-adik, tahu nggak adik-adik? Keledai Bileam langsung bersembunyi di kebun-kebun sampai kaki Bileam itu terhempit, adik-adik. Nah, Bileam memukul lagi agar keledai ini berjalan lagi, adik-adik. Ketiga kalinya ketika keledai ini mau berjalan, malaikat Tuhan berdiri di depan keledai ini dan memegang pedang di tangannya. Jadi sangat takutlah keledai Bileam, dan keledai Bileam ini meniarap. Di atasnya masih ada Bileam loh adik-adik. Keledai Bileam ini sangat takut ketika melihat malaikat Tuhan ini di depannya dan berdiri dan memegang pedang, adik-adik. Nah, Bileam memukul untuk ketiga kalinya. Bileam memukul keledainya agar dia berjalan. Ketika keledai Bileam dipukul oleh Bileam, tahu nggak adik-adik? Keledai Bileam ini berbicara loh, wah, kalau kalian jadi Bileam, pasti kalian akan terkejut kan? Kalau seorang hewan masa bisa berbicara? Terus keledai Bileam berkata kepada Bileam, kenapa engkau memukulku sampai ketiga kali? Apa yang aku perbuat? Terus Bileam berkata kepada keledai ini, adik-adik, karena engkau mainkan aku. Nah, adik-adik, Bileam tidak berpikir ya, kok bisa hewan keledai ini bisa berbicara. Tapi karena Bileam sangat marah, dia tidak mempedulikan itu, adik-adik. Sampai Bileam berkata kepada keledainya, kalau ada saja pedang di tanganku, pasti engkau akan kubunuh. Terus keledai Bileam ini berkata kepada Bileam, bukankah aku ini keledaimu yang engkau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat jahat kepadamu? Terus kata Bileam apa? Tidak. Nah, adik-adik, di sini Bileam tidak mengerti kenapa keledainya bisa berbicara dan kenapa keledainya tidak berjalan. Pada waktu itu Tuhan membuka mata Bileam, dan Bileam melihat, adik-adik, ada malaikat yang berdiri di depannya. Ketika Bileam melihat ada malaikat Tuhan yang berdiri di depannya, adik-adik, Bileam menjadi sangat takut dan berlutut dan bersujud. Nah, di sini adik-adik, Bileam tidak menyadari bahwa Tuhan tidak suka Bileam untuk mengutuki orang-orang Israel atau umat-umat pilihannya. Ketika dia melihat malaikat Tuhan ini, Bileam menjadi takut dan Tuhan berkata kepada Bileam, mengapa engkau memukul keledaimu sampai ketiga kalinya? Terus Bileam hanya diam, adik-adik, dan Tuhan berkata, kalau saja keledaimu tidak menyimpang 3 kali di hadapanku, engkau akan kubunuh. Nah, di sini adik-adik, ternyata keledai Bileam ini dipakai oleh Tuhan untuk membuat Bileam tidak pergi bersama-sama dengan orang-orang suruhan Raja Balak itu, adik-adik. Di sini adik-adik, kita melihat bahwa Tuhan sangat mengasihi Bileam. Ketika Bileam mau pergi menguntuki orang-orang Israel atau umat-umat pilihan Tuhan mencegahnya. Karena Tuhan tidak mau orang-orang Israel itu dikutuki oleh Bileam. Makanya Tuhan memakai keledai Bileam untuk berbicara, untuk menegur Bileam, adik-adik. Di sini adik-adik, Tuhan sangat menyayangi Bileam.
Begitu juga dengan kita semua. Tuhan sangat menyayangi kita. Ketika kita mau melakukan hal yang tidak benar, kita mau melakukan dosa di hadapan Tuhan, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, Tuhan bisa memakai siapapun untuk menegur kita, agar kita tidak menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Tuhan mau kita menjadi anak-anak Tuhan yang membawa berkat, menjadi berkat buat orang lain. Tuhan mau kita, anak-anak Tuhan, tidak mengutuki orang, tetapi membawa berkat dan menjadi terang buat orang yang ada di sekitar kita. Nah, adik-adik, kebenaran firman Tuhan sampai di sini. Kebenaran firman Tuhan ini menjadi satu pegangan buat kita, bahwa ketika kita mau melakukan hal yang tidak benar di hadapan Tuhan, Tuhan akan pasti menegur kita, karena Tuhan tidak mau anak-anak Tuhan berbuat hal-hal yang menyimpang dari hadapan Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami Tuhan, untuk kami selalu berharap kepadamu Tuhan, untuk kami selalu berjalan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Ketika Tuhan kami mau melakukan hal-hal yang tidak benar Tuhan, karena kami tahu Tuhan, Engkau tidak menyukai hal-hal yang tidak benar di hadapan-Mu Tuhan, maka Engkau akan menegur kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi kami, untuk kami menjalani hari-hari kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin.